Hello Indonesia, this is your captain speaking. And congratulations Indonesia for the first time join World Cup 2026 Canada. Ya, seperti itulah sebuah kalimat sambutan yang akan kita dengar apabila timnas Indonesia berhasil lolos untuk pertama kalinya ke Piala Dunia 2026. Namun di balik itu, di balik euforia dan kebanggaan kita atas apa yang timnas Indonesia capai hingga titik ini, tersimpan banyak sekali cerita. Stadion itu sunyi ketika lampu-lampu terakhir padam. Di suatu sudut, Sintayong berdiri sendirian, menatap lapangan kosong yang baru saja menjadi saksi bisu pertandingan krusial. Matanya menerawang ke masa lalu, ke tahun 2019 ketika ia pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia. Saat itu ranking timnas terjun bebas ke 173 dunia, tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN lainnya. Kita harus mulai dari nol, bisiknya dalam hati, menatap langit Jakarta yang kelam. Tak ada yang tahu, di momen-momen penuh keraguan itu, benih-benih kebangkitan sedang disemai. 3 pemain diaspora, Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama di belahan dunia yang berbeda, sedang membuat keputusan yang akan mengubah sejarah sepak bola Indonesia. Malam musim dingin itu pun tiba. Sandy Walsh menatap dokumen naturalisasi di hadapannya. Tiba-tiba ada telepon berdering. Tawaran dari Federasi Sepak Bola Irlandia pun datang. Negara tempat ayahnya lahir. "Kamu bisa langsung bermain untuk kami," kata suara di seberang telepon. Tapi Sandy menatap foto masa kecilnya. Foto kakeknya yang selalu bercerita tentang keindahan Indonesia. "Kakek," bisiknya, "aku ingin membela tanah airmu." Proses naturalisasi Sandy sungguh berjalan seperti gerak lambat. 7 tahun ia menunggu. 7 tahun ia menyaksikan dari jauh timnas Indonesia bergumul di kualifikasi Piala Dunia. Sementara teman-temannya di Eropa sudah berlaga di turnamen bergengsi, Sandy masih berjuang melawan birokrasi dan ketidakpastian. 2023, Stadion Gelora Bung Karno bergemuruh. Sandy akhirnya berdiri dengan seragam merah putih, mendengar Indonesia Raya berkumandang. Air matanya jatuh ketika menyadari pengorbanannya tidak sia-sia. Ia telah memilih jalan yang lebih sulit, tapi kini ia tahu ini adalah takdirnya. Kemudian Jordi Amat, seorang kapten yang datang di saat yang tepat. Jordi Amat baru saja menyelesaikan musim yang bagus di La Liga. Agennya menawarinya beberapa opsi membela klub di luar Spanyol. Jordi pun memilih sebuah klub bernama Kassiupen, sebuah tim di Liga Belgia yang cukup tajir untuk membiayai pemain sekelas Jordi Amat. Tiba-tiba matanya tertuju pada berita tentang timnas Indonesia yang baru saja kalah telak dari lawannya. Yang kekalahan itu seperti berbisik kepadanya, "Lihatlah mereka butuh pemimpin." Entah berapa lama pertimbangannya dan bagaimana beratnya Jordi serta keluarganya menimbang keputusan itu. Beberapa waktu berlalu, muncullah berita jika Jordi menyampaikan sebuah statement resmi jika ia eligible dan siap untuk membela timnas Indonesia. Ketika pengumuman resminya tiba, seluruh media Indonesia gempar. Mantan pemain La Liga, mantan pemain Premier League, juga mantan kapten timnas Spanyol U21 memilih Indonesia di saat tim ini berada di titik terendah. Pertandingan pertamanya pun tiba. Jordi memimpin pertahanan dengan ketangguhan yang belum pernah dilihat fans Indonesia sebelumnya. Namun bukan itu yang spesialnya. Jordi memang bukan sosok yang lebih dulu menginginkan bermain untuk Indonesia. Jauh lebih dulu seorang Sandy Walsh. Namun ketika nama besar seorang Jordi Amat mengumumkan kepada dunia bahwa ia ingin membela negeri sang nenek Indonesia, supporter timnas Indonesia pun gempar. Mereka mengambil peran. Mereka menekan PSSI. Bagaimanapun caranya, pemain sekelas ini tak boleh sampai tak jadi membela timnas Indonesia. Maka disitulah PSSI pun bergerak. Berkas Sandy yang sebelumnya sama sekali tak diproses dan mandek, tiba-tiba saat Jordi ingin bergabung ke timnas, berkas mereka diproses sekaligus secara bersamaan. Saat itu kita tentu ingat ada 4 pemain yang diincar selain Sandy Walsh dan Jordi Amat. Ada Max Hilgers dan Kevin Dix.
Namun Kevin dan Mace belum memberikan jawaban yang pasti. Mungkin ketidakpastian akan masa depan sepak bola Indonesia masih menjadi pertimbangan berat bagi mereka. Tiba-tiba PSSI membanting setir dan mengarahkan target mereka kepada seorang pemain. Tak tanggung-tanggung pemain itu bahkan terletak di paling utara benua Eropa. Ya, dialah Shane Patinama. Saat itu Shane masih bermain untuk Viking VK. Di sana permainan Shane sungguh mengerikan. Bahkan Viking VK menjadi tim kuat yang bersaing bersama Bodo Glimt dalam memperebutkan tiket lolos ke Liga Champions. Shane Patinama menerima kabar yang mengubah hidupnya. Ayahnya, orang yang selalu bercerita tentang keindahan Indonesia, meninggal dunia. Itu adalah momen terberat bagi Shane. Namun disitulah lahir sebuah cita-cita mulia dari seorang anak yang benar-benar ingin membuat sang ayahnya bangga. Shane bercerita jika ia percaya bahwa ayahnya akan bangga saat ia bermain untuk Indonesia. Shane yang saat itu sedang bersinar di Liga Viking VK mulai memproses naturalisasinya. Prosesnya tidak mudah. Namanya pun tidak bisa cepat diproses dan harus menunggu waktu yang cukup lama. Tapi Shane tahu ini bukan sekadar tentang sepak bola. Ini tentang memenuhi janji. Ketika akhirnya ia bisa mengenakan seragam timnas Indonesia, Shane menatap langit sebelum pertandingan. "Ayah, aku di sini," bisiknya. Gol pertamanya untuk Indonesia ia persembahkan untuk sang ayah. Sebuah tendangan indah dari samping yang menggetarkan gawang Irak. Kemudian di Korea Selatan, pada saat itu tahun 2019, Sintayong menerima tawaran yang dianggap gila oleh rekan-rekannya, yaitu melatih timnas Indonesia yang sedang terpuruk. "Kenapa?" tanya mereka. Tahun-tahun pertama penuh badai, kritik datang bertubi-tubi. Tapi Sintayong diam-diam membangun fondasi. Ia merekrut pemain diaspora, membangun sistem, dan menanamkan mental juara. Awal 2025, ketika timnas akhirnya menunjukkan perkembangan, Sintayong justru dipecat. Ia pergi dengan senyum getir, walau ia tahu bahwa proses yang ia mulai akan berbuah suatu hari nanti. Sintayong, pelatih yang pernah datang dengan harapan besar, kini harus pergi dengan luka yang tak terlihat. Ketika ia pertama kali tiba, timnas Indonesia berada di titik terbawah. Ranking FIFA anjlok, permainan bagai tak punya arah, dan kepercayaan publik nyaris hilang. Tapi disitulah Sintayong menemukan tantangannya. Ia seperti menemukan arti berjuang untuk sesuatu yang layak ia perjuangkan. Ia membangun kembali tim ini dari dasar. Ia menanamkan disiplin, kerja keras, dan keberanian untuk menghadapi siapapun. Bersamanya, Garuda mulai mengepakkan sayapnya. Dari tim yang sering menjadi bahan bulian, menjadi tim yang diperhitungkan. Para pemain muda bermunculan. Ada Rizky Ridho, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, Witan Sulaiman, dan banyak pemain lokal berbakat lainnya yang semakin bersinar di era Sintayong. Pelan-pelan Indonesia tak lagi jadi lumbung gol. Indonesia berubah jadi tim yang bisa mengimbangi setiap lawannya. Singkat cerita, setelah kemenangan heroiknya atas Arab Saudi, tiba-tiba Sintayong dipecat. Bukan karena ia gagal, bukan karena tak berjuang. Ia pergi tanpa trofi, tapi ia pergi dengan warisan yang tak akan hilang. Tim yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih percaya diri. Sebuah pondasi, sebuah warisan yang tak akan pernah kita lupakan dari pelatih Korea untuk kemajuan timnas Indonesia, yang saat ini sedang diteruskan oleh tim kepelatihan yang baru. Kemudian ada nama yang sungguh sangat penting, namun sudah sangat jarang kita dengar. Ya, dialah Elkan Bagot. Saat itu ia masih bermain untuk Ipswich Town di Liga 3 Inggris. Anak muda yang memilih Indonesia walau beberapa negara lain meminatinya. Kita takkan pernah lupa bagaimana Elkan mencetak gol ke gawang Malaysia, menghancurkan perlawanan Malaysia sampai tak berdaya. Jika hari ini kita punya Jay Itses, maka dulu kita punya Elkan Bagot, seorang center back yang kita bangga-banggakan. Walaupun dulu komposisi pemain tak semengerikan seperti saat ini, namun dulu kita melihat komposisi di timnas Indonesia yang ada Elkan, yang ia di sana begitu akrab dengan Sintayong. Di sana juga ada Jordi, Sandi, dan Shane Patinama. Sungguh ini adalah salah satu keindahan ketika kita menyaksikan timnas Indonesia. Memori ini tak akan pernah kita hapus. Jasa mereka pun tak akan pernah kita lupakan begitu saja.
Walau hari ini sudah ada gambaran jika generasi ini mulai tergeser. Elkan dan Sintayong sudah tak lagi berada di timnas. Jordi Amat sudah sungguh lama tak dapat menit bermain. Shen pun juga mirip. Terakhir kali ia bermain yaitu melawan Arab Saudi, dan itu pun hanya beberapa menit saja. Hanya Sandy Walsh di antara nama-nama ini yang mungkin masih reguler bermain. Walaupun ia tak menjadi pemain inti, namun Sandy masih terus dipercaya untuk menggantikan peran seorang Kevin Dix di babak kedua. Mungkin dalam 1, 2, atau 3 tahun ke depan, nama-nama mereka sudah tak lagi menghiasi line-up timnas Indonesia. Mereka pergi bukan karena kalah, tapi karena sejarah terlalu cepat berputar. Nama mereka akan tenggelam di bawah euforia generasi yang baru. Tapi bagi yang benar-benar mengerti, mereka adalah akar dari pohon yang kini telah berbuah. Dan seperti semua akar, mereka akan tetap tersembunyi di dalam kegelapan tanah. Tak terlihat, tapi membuat pohon itu tetap berdiri.